Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Sama-sama kita hormati host kita, Pak Edwin, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Untuk lebih berkahnya kaji kita malam ini, mari kita mengawali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Seperti yang sudah disampaikan bahwa malam ini kita ingin mentadabburi firman-firman Allah yang berkaitan dengan seputar hukum, yang pada malam ini kita bertumpu pada salah satu padanan istilah hukum di Al-Quran, yaitu istilah syariah. Meskipun syariah lebih luas dari hukum ya, kalau hukum lebih spesifik dan ada kata tersendiri yang digunakan oleh Al-Quran untuk menyebut kata hukum itu, yaitu apa namanya kata al-hukmu, sehingga Allah memiliki asmaul husna yang namanya al-hakim, yang bijaksana, dan apa namanya cukup banyak ayat yang menjelaskan dengan kata kunci hukum. Namun payung dari hukum itu kita sebut dengan istilah syariat. Syariat inilah tata cara aturan yang sepenuhnya diturunkan oleh Allah, yang mengatur antara hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya dan hamba dengan sesamanya, yaitu sesama makhluk. Inilah yang kita sebut dengan istilah syariat. Dan maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat itu kepada para nabinya sejak awal, sejak pertama kali. Mari kita lihat misalnya firman Allah di surah 42, surah Asy-Syura pada ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi." Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau, Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Iya, surahnya 42 ya, Pak ya? Oh, yang Iya. 42 Yang sudah 42 ayat 13. Surah 42 ayat yang ke-13. Ya, siap. 42, Pak. Ayat 13. Ya. Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Mm-mm. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Iya. Ini ayat ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa Allah menurunkan syariat hukum termasuk di dalamnya kepada semua nabi itu sama, yaitu diberikan syariat yang prinsip-prinsipnya sama, yang bermuara pada tauhid, keesaan Allah. Sehingga kemudian syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi sebelumnya yang disebut di ayat ini Nabi Nuh ya. Dari ayat inilah kemudian ada seorang atau para ulama ada yang menyimpulkan bahwa Rasul yang pertama itu Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan Rasul sebelumnya, Nabi sebelumnya seperti Nabi Adam dan Nabi Idris itu bukanlah seorang Rasul, melainkan Nabi. Ada yang berpendapat demikian. Kenapa? Karena yang pertama kali Allah turunkan, berikan syariat itu adalah Nabi Nuh alaihissalam dan seterusnya. Berdasarkan diantaranya isyarat dari ayat ini, surah 42 ayat yang ke-13. Maka dari ayat ini kita dapatkan pelajaran penting bahwa
dari sisi syariat, semua nabi diberikan prinsip-prinsip syariat yang sama. Atau gampangnya rukun Islamnya itu sama, yaitu syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, dan kemudian di zaman Nabi Ibrahim haji. Jadi artinya apa? Artinya bahwa tidak ada eh, nabi yang kemudian membawa syariat yang di luar yang diturunkan oleh Allah. Sehingga Nabi Musa misalnya kita meyakini beliau seorang Muslim. Demikian juga Nabi Isa, beliau seorang Muslim. Nabi Musa bukanlah seorang Yahudi. Nabi Isa bukanlah seorang Nasrani. Melainkan semuanya adalah Muslim. Gitu. Meskipun ada titik kesamaan, ada juga dalam rincian-rincian syariat itu antara satu rasul dengan rasul yang lain itu berbeda. Nah, mari kita lihat isyarat ini kita temukan di surah nomor 5, surah Al-Maidah pada ayat yang ke-48. Ya, ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalna Taurah fiha hudaw wa nur." Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, berikan aturan dan yang terang. Kalau Allah menghendaki uji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Terima kasih Pak Edwin. Ya. Berdasarkan ayat ini Bapak Ibu, perhatikan kata yang menyebut walikulli ummatin ja'alna. Ya, bahwa setiap umat itu kami jadikan syariat yang berbeda-beda. Syir'ata wa minhaja. Syariat jalan yang berbeda-beda dalam hal rinciannya. Maka kalau kemudian sisa keperbedaan itu masih ada, misalnya sampai hari ini, itu dalam konteks disempurnakan oleh Al-Quran. Maka sekali lagi, apakah kemudian eh, cara ibadahnya, ya, syariat yang Allah turunkan, yang berkaitan ketentuan misalnya puasa, seperti yang sebentar lagi kita akan laksanakan, antar nabi itu sama? Jawabannya wallahu a'lam. Tapi yang jelas, seandainya Allah ingin menjadikan syariat itu tunggal, satu semuanya, termasuk dalam rinciannya, itu bisa. Maka di sini Allah mengatakan, sekiranya Tuhanmu menghendaki kalian dijadikan satu umat, bisa. Tapi kemudian faktanya berbeda, dan keberbedaan itu sampai kapanpun juga akan tetap terjadi, termasuk internal kita nanti apa sebab perbedaan yang kita lihat yang lainnya. Maka Allah mengajarkan fokuslah untuk berlomba berbuat kebaikan. Ya, fastabiqul khairat. Dan pada akhirnya di antara siapa yang amalnya kelak diterima oleh Allah, yang kemudian diridhai oleh Allah, itu hanya Allah yang kemudian akan memutuskan. Saya kira ini salah satu narasi yang harus kita jadi pegangan betul Bapak Ibu, bahwa eh, faktanya kita berbeda-beda, tidak perlu saling menegasikan antara kita, bahwa kita meyakini amaliyah ibadah kita, hukum yang kita pegang itu benar, itu harus. Namun pada saat yang sama hormati orang lain yang juga memiliki pandangan yang boleh jadi berbeda dengan kita. Toh pada akhirnya yang dinilai siapa paling benar di antara yang kita yakini, yang kita pahami, yang kita kerjakan, kelak di akhirat akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang mari kita lihat contoh yang masih sekedar contoh di Al-Quran ya. Bagaimana keperbedaan antara syariat hukum di masa lalu dengan syariat hukum di masa Nabi kita Muhammad SAW. Kita ambil contoh misalnya syariat Bani Israel yang kepada mereka diutus Nabi Musa alaihissalam. Salah satu contoh syariatnya masih diabadikan di Al-Quran. Mari kita lihat surah nomor 2 Al-Baqarah ayat yang ke-54. Ya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum." Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Hmm. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang." Iya. Ini contoh syariat hukum yang berlaku di kalangan Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam. Yaitu apa? Barang siapa yang melakukan perbuatan dosa besar, dan yang paling besar itu dosa syirik namanya, Bani Israel secara historis dalam kehidupan generasi-generasi mereka berulang kali melakukan perbuatan syirik, dan yang paling besar adalah mereka menyembah patung anak sapi. Kita tahu yang ceritanya cukup sering diulang di surah Al-A'raf, bukan di surah Toha, di antara tokoh supportingnya, supporter atau tokoh kreator perbuatan syirik mereka namanya Samiri kan, yang menyembah patung anak sapi itu. Maka kalau ingin bertobat, kata Al-Quran apa di ayat ini? Faqtulu anfusakum, bunuh dirimu. Nah, cara tobat mereka itu adalah kalau ingin diterima tobatnya oleh Allah harus bunuh diri. Itu kalau dosa besar. Bagaimana dengan dosa kecil? Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara yang sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tobat perbuatan dosa kecil yang dilakukan oleh Bani Israel itu dengan cara apa? Menuliskan kesalahannya, kemudian pagi harinya ditempelkan di dinding atau di pintu rumahnya, sehingga orang-orang mengetahui. Itulah yang kemudian tradisi ini yang kemudian masih tetap berkembang dalam komunitas orang Yahudi, itu yang disebut dengan tembok ratapan. Mereka meratapi dengan membawa apa namanya, daftar kesalahannya, pengakuan dosanya ditempelkan di tembok ratapan. Nah, tentu ini berbeda dengan syariat hukum bertobat bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi kita semuanya. Kalau kita tobatnya apa? Tobatnya tidak boleh malah bunuh diri. Tobatnya bersungguh-sungguh, ya pokoknya menghentikan perbuatan dosanya, kemudian menyesal, dan kemudian mengganti dengan perbuatan yang baik. Udah, itu aja. Dan kalau orang itu kemudian bertobat dengan cara yang seperti itu, janji Allah apa? Sudah pasti akan diampuni dosa semuanya. Sebesar apapun dan sebanyak apapun. Mari kita lihat kabar gembira dari ayat ini ya. Surah nomor 39, ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Iya, perhatikan kalimat apa Ibu? Allah memanggil kita semuanya, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun sudah pernah berbuat dosa yang bahkan banyak sekaligus besar. Kalau kita kemudian datang kepada Allah dengan kesungguhan bertobat, Allah manggilnya apa? Katakan kepada hamba-hambaku yang telah berbuat dosa itu. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Kalau kalian bersungguh-sungguh untuk mengakui kesalahanmu, yaitu bertobat, aku akan ampuni semua dosa. Termasuk dosa yang paling besar yaitu syirik. Itu diampuni oleh Allah kalau bertobat. Maka kalau ada orang yang mengatakan, kan dosa syirik gak diampuni. Iya, di An-Nisa dikatakan demikian. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya atau dosa syirik. Itu maksudnya liman lam yatub, bagi yang tidak bertobat. Itu. Tapi yang bertobat, dosa apapun, dosa sebanyak apapun akan diampuni oleh Allah.
Ini contoh syariat hukum ya dalam konteks kali tobat berbeda dengan apa namanya umat-umat sebelumnya. Dan dalam hadis Rasulullah, Masya Allah, Bapak Ibu, itu luar biasa ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ampunan bagi siapapun yang mau bertobat. Syaratnya apa? Dalam ayat yang lain dikatakan di antara catatan pentingnya dalam kaitan tobat adalah sungguh-sungguh dalam tobatnya. Atau yang dalam bahasa ayat disebut dengan taubatan nasuha. Mari kita lihat surah nomor 66 ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, baik. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan, pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Iya, cukup dengan kesungguhan dalam bertobat, atau yang dalam bahasa ayat disebut tobat yang semurni-murninya, tobat yang nasuha, yang sungguh-sungguh, bukan kemudian tidak mengulangi ya. Itu sering dipahami itu tobat yang enggak mengulangi lagi. Ya mungkin tobat dari satu dosa, tapi kan manusia setelah tobat bukan berarti berubah jadi malaikat, terus enggak ada salah yang sama sekali, bukan. Tapi maksudnya yang penting bersungguh-sungguh bertobat. Bahwa kemudian khilaf lagi, bahwa tergelincir, kepleset lagi, namanya itulah manusia. Sepanjang dia sungguh-sungguh bertobat kembali, Allah ampuni. Itu janji Allah seperti itu, Bapak Ibu. Inilah beruntungnya kita ditakdir Allah jadi orang mukmin, jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana hukum-hukumnya itu, masya Allah, sangat-sangat ringan, sangat-sangat menyenangkan begitu ya. Sehingga kemudian kalau kita dalam hadis-hadis, khususnya peristiwa apa itu, peristiwa Mi'raj ya, itu kan banyak informasi hadis dari yang sahih maupun yang nggak sahih, yang intinya tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam itu pernah menyampaikan irinya kepada Allah terhadap kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling terakhir, syariatnya kok paling relatif proporsional, ringan gitu, nggak berat, dan jumlahnya paling banyak. Itu kan dikenal Nabi Musa sangat kemudian sedih ya, sampai-sampai dia berdoa, Ya Rob, ij'alni min ummati Muhammad. Tolong ya Allah, jadikan aku kalau gitu jadi umat Nabi Muhammad. Oh, kok istimewa banget kayak gitu sih. Nah, kemudian Allah menjawab, tidak bisa bro. Ya, terus kamu terima aja lah. Udah tak kasih juga kelebihan, yaitu apa? Taurat. Tak kasih kelebihan, kamu saya bicara. Itu di Al-Quran juga disebutkan demikian ya. Baik, kita kembali ke tema Bapak Ibu. Tentang kembali masalah syariat. Dalam praktek syariat ini kita mengenal salah satu poinnya adalah aspek hukum. Ya, maka kemudian Al-Quran menggunakan pendekatan tadarruj, yaitu penyampaiannya, penerapannya secara bertahap, secara tidak frontal. Itu rahasianya yang menjadikan kenapa hukum syariat Islam ini menjadi sangat sangat fleksibel ya. Fleksibel dalam makna apa? Bahwa Al-Quran menggunakan pendekatan tadarruj, pendekatan secara graduasi dalam menetapkan satu hukum syariat. Ini berbeda dengan prinsip akidah atau keimanan. Prinsip akidah itu tidak ada penahapan, Bapak Ibu. Tidak ada tadarruj, tidak ada graduasi. Yang ada langsung Qul huwallahu ahad. Udah, katakanlah Allah itu ahad. Kalau di zaman dulu, zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Nabi diutus sebagai Rasul, orang-orang musyrik Mekah itu kan menyembah Tuhannya banyak banget ya. Yang paling masyhur misalnya Lata, Uzza, Manat, 3 berhala besar itu. Itu tidak ada kemudian Nabi ketika diutus untuk menyampaikan pesan agama yang intinya tauhid. Untuk, oke lah, kalau kamu misalnya apa?
sekarang menyembah Tuhan banyak, nanti kurangi deh. Nyembahnya jangan Tuhan banyak, 3 aja dulu. Oh, kira-kira gitu ya. Atau nanti kurangi dikit lagi, setelah itu 2, baru terakhir 1. Nggak ada begitu. Yang ada pas sekali lagi, begitu urusannya akidah, kul huwallahu ahad. Ya, tapi ini berbeda halnya dengan hukum. Kalau hukum syariat, maka Al-Quran apa namanya menggunakan pendekatan secara bertahap. Dan itulah yang kemudian secara spirit diambil oleh para ulama, khususnya para ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia, sehingga mereka kemudian tidak segera untuk memberikan semacam hukuman atau penilaian terhadap orang yang belum dapat sepenuhnya melaksanakan hukum Islam, tapi menghargai proses bertahap ini. Mari kita ambil contoh di Al-Quran, salah satu yang paling masyhur penerapan prinsip bertahap ini dalam hukum, yaitu apa? Pengharaman khomer. Nah, kita tahu khomer itu atau minuman keras ya, itu adalah sesuatu yang pada akhirnya diharamkan. Tapi proses pengharamannya ini melalui tahapan yang tidak hanya satu tahap. Misalnya kita ambil contoh, untuk yang pertama kali Al-Quran itu justru memberikan pujian atau katakanlah menyebut manfaat dari minuman keras. Ya, kita ambil contoh misalnya di surah 16, surah An-Nahl pada ayat yang ke-67. Ini ayat yang pertama kali turun berkaitan dengan masalah minuman keras. Gitu. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi lattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan Hmm. dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Iya, di sini tidak ada semacam justifikasi penilaian bahwa minuman yang memabukkan terbuat dari perasan anggur atau kurma tadi haram, nggak ada, belum ada penegasan bahwa itu haram. Yang ada malah dikatakan dari minuman dari buah ya yang Allah telah turunkan itu kalian bisa membuat minuman yang memabukkan, rezeki yang baik, gitu aja. Belum ada. Maka kemudian ketika tradisi mabuk saat itu sudah begitu kuat ya, Allah hanya mengilustrasikan bahwa memang itu satu jenis minuman yang memabukkan disebut di Al-Qur'an, maka tidak segera apa namanya? Diterapkan atau segera dieksekusi tentang minuman memabukkan itu. Nah, tahap berikutnya turunlah surah nomor 4, surah An-Nisa ayat 43. Yaitu apa? Yaitu melarang orang yang sedang ataupun dalam situasi mabuk untuk mengerjakan sholat. Itu aja. Tidak dilarang secara mutlak, nggak boleh minum minuman khamr. Enggak. Cuma dikatakan apa di surah 4, An-Nisa ayat 43 itu, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, Hmm. sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Iya. Di awal ayat di surah surah dan ayat ini Bapak Ibu, belum lagi-lagi secara jelas telah diharamkannya minuman keras atau khamr. Hanya dikatakan jangan sholat kalau kamu sedang mabuk. Nanti kamu nggak sadar apa yang kamu ucapkan. Nanti kamu nggak paham apa yang kamu ucapkan sebagai dalam bacaan sholatmu itu. Udah. Maka menurut beberapa sumber riwayat, para sahabat yang sudah adiktif ya atau sudah semacam punya kebiasaan mabuk itu di zaman itu, mereka itu ketika mabuk atau minum khamr itu malam hari sehingga kemudian langsung tidur.
Di siangnya karena ada kewajiban sholat zuhur, sholat asar, mereka tidak lagi minuman-minuman khamr itu. Nah, ini ayat kedua secara bertahap Allah kemudian mulai melarang orang yang minum khamr atau mabuk itu untuk mengerjakan sholat. Ayat yang ketiga kemudian turun lebih tegas yang menjelaskan ada banyak keburukan. Bahkan keburukan yang ditimbulkan karena mabuk itu dapat menimbulkan dosa besar. Madorotnya lebih besar. Hanya diinformasikan seperti itu. Mari kita lihat surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 219 atau 219. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Hmm. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya, dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Iya, di ayat ini baru lebih tegas Bapak Ibu. Ya, tahapannya adalah tentang urusan khamr ini baru dikatakan kemudian bahayanya, madorotnya, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Masih ada mengakui ada manfaatnya itu, ya, di dalam ayat ini. Nah, setelah ayat yang ketiga ini dirasa saat itu para sahabat sudah mulai memahami dampak buruk dari kebiasaan minum khamr, barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pamungkas, ayat terakhir yang secara tegas menyatakan bahwa minuman keras atau khamr itu sesuatu yang buruk, bahkan salah satu perbuatan syaitan. Maka kemudian diperintahkan fajtanibuhu, jauhi. Nah, maka fajtanibu jauhi itu redaksi lain yang menunjukkan makna haram untuk dikonsumsi. Mari kita lihat surah nomor 5 Al-Maidah ayat yang ke-90. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai penutup dari serangkaian proses pengharaman khamr, yaitu surah 5 ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Nah, Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. iya, itu ya langsung mau dikatakan apa? Jauhilah, ya, jauhilah. Jauhilah itu berarti menunjukkan bahwa itu suatu perbuatan yang diharamkan agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, ini sekedar contoh, Bapak Ibu ya. Contoh bagaimana apa itu hukum dalam Islam dalam proses penetapannya, ya, dalam proses penetapannya itu melalui penahapan. Dan spirit dari inilah yang kemudian diambil oleh para ulama bagaimana dalam eksekusi berdakwah yang berkaitan dengan hukum. Ya, berkaitan dengan hukum. Itu apa? Memahami proses tadarruj itu. Kita ambil contoh misalnya begini, ada seorang mu'alaf, ketika dia masuk Islam, bersyahadat, dia jadi mu'alaf. Maka kalau ada orang yang kemudian belum sepenuhnya bisa mengerjakan misalnya Pak, sholat 5 waktu, tak perlu dipaksa, hargailah prosesnya. Bisanya baru berapa? Saya baru bisa mengerjakan sholat 2 waktu, yang siang, malam nggak bisa kebangun. Silakan. Bukan berarti membenarkan ya, kita menghargai proses. Termasuk yang memiliki kebiasaan sudah karena tinggal di sebuah wilayah yang mungkin beriklim dingin gitu, sehingga mengkonsumsi minuman keras itu sesuatu yang lazim saja. Kita tidak buru-buru. Seandainya yang bersangkutan belum sepenuhnya bisa langsung meninggalkan, kita hargai, kita hormati. Toh
dalam prosesnya Islam, Al-Quran khususnya juga menggunakan pendekatan graduasi dalam hal yang seperti itu. Gitu ya. Baik, ini contoh Bapak Ibu bagaimana hukum Islam sangat menghargai proses-proses manusia dalam apa namanya mempelajarinya. Sekali lagi dalam sekarang proses itu kita letakkan dalam konteks bukan berarti menghalalkan itu ya. Bukan berarti membenarkan sesuatu pelanggaran, bukan. Karena kalau dalam penerapan hukumnya sudah final. Khomer ya sudah haram, kira-kira begitu. Kemudian dalam konteks lain, misalnya kalau orang sholat ya harus 5 waktu. Bahwa urusannya yang bersangkutan baru bisa 2 waktu, bukan berarti itu benar. Tapi kita menghargai prosesnya. Puasa misalnya, ada yang baru bisa puasa karena baru masuk Islam beberapa saat, dia puasa Ramadannya baru kuat misalnya 10 hari. Tidak apa-apa. Kita hargai, kita hormati proses itu. Tapi bukan berarti membenarkan, oh ternyata boleh ya puasa 10 hari. Tidak apa-apa kok, bukan. Tetap puasa harus tuntutannya sebulan penuh di bulan Ramadan. Begitu ya. Oke, baik. Kemudian dalam konteks hukum juga Bapak Ibu, yang merupakan bagian dari syariat, tidak kalah pentingnya yang harus kita bedakan adalah dengan istilah fikih. Nah, fikih juga bagian dari hukum Islam. Ini adalah kaidah-kaidah rinci tentang syariat. Itu namanya fikih. Ya, kaidah-kaidah tentang misalnya begini. Al-Qur'an kita ambil contoh misalnya, contoh masalah kita ambil contoh wudhu ya. Wudhu itu syariat, perintahnya jelas. Tapi ketika syariat itu dipahami untuk diterapkan itu namanya fikih. Saya ulangi ya. Syariat perintah berwudhu itu ayatnya jelas. Tapi wudhu yang sebenarnya disebut di ayat itu yang seperti apa sih? Yang kemudian dipraktekkan. Dipraktekkan itu kemudian melalui proses pemahaman kan? Itu namanya fikih. Maka fikih itu dari segi bahasa maknanya pemahaman. Nah, mari kita lihat surah nomor 5 ayat 6 kita ambil contoh ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, agar kamu bersyukur. Para ulama yang kemudian menekuni memahami hukum-hukum syariat ini yang kemudian menjadi terkodifikasi dalam fikih itu yang kemudian disebut dengan fuqaha. Nah, para fuqaha yang paling masyhur yang kemudian kita jadikan rujukan, yang juga jadi rujukan para ulama selanjutnya itu yang kita sebut dengan para fuqaha yang terhimpun dalam apa yang disebut sebagai a'immatul madzhab, para imam madhab. Maka yang paling senior Imam Hanafi, kemudian Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan juga Imam Ahmad ibnu Hambal. Gitu ya. Mereka memahami teks-teks ayat khusus yang berkaitan dengan syariat hukum, kemudian dituliskannya dari pemahaman itu, kemudian menjadi fikih. Maka kita mengenal istilah fikih Hanafi, fikih mazhab Syafi'i, fikih mazhab Hambali, fikih mazhab Maliki, dan seterusnya. Itu semuanya adalah fikih. Nah, kita menggunakan sekarang Bapak Ibu supaya kita bisa lebih memahami dengan baik. Syariat kita satu, tapi fikih banyak. Perintah kita sepakat, nggak ada beda pendapat. Bahwa untuk sholat harus suci dari hadas. Untuk bersuci itu melalui proses syariat hukum namanya berwudu atau toharoh. Nah, bagaimana cara ketentuan kaifiyah toharoh itu namanya fikih, maka boleh jadi berbeda. Meskipun ayatnya satu nih, tapi dipahami berbeda. Kita ambil contoh berbedanya misalnya apa? Dalam konteks tadi ya, eh, apa itu faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah.
Bakso wajah itu seperti apa? Apakah cukup kita usap gitu? Ya. Ada kemudian harus seperti sekarang ini gerocok begitu. Kita ambil dari apa keran terus wasuh sampai kotos-kotos banyak airnya begitu. Ada beda. Kemudian misalnya apa? Mengusap kepala. Mengusap kepala itu maknanya apakah semua bagian kepala atau cukup sebagian dari kepala? Itu juga keduanya tertampung dalam ayat itu. Demikian juga yang membatalkan. Tadi katakan aula mastumun nisa, menyentuh perempuan. Menyentuh itu apakah sentuhan yang bukan dengan mahram atau menyentuh dalam makna disertai dengan mohon maaf nafsu atau menyentuh kalau Imam Abu Hanifah apa? Menyentuh itu maknanya yang membatalkan itu kalau berhubungan suami istri. Kenapa begitu? Ya karena di ayat yang lain kita temukan kata itu dipakai untuk maksud berhubungan suami istri. Misalnya di surah Al-Baqarah 236 itu. Ya Allah mengatakan, La junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna. Tidak ada dosa bagimu bagi kamu yang ingin menceraikan istrimu yang belum sempat kamu sentuh dalam kurung belum kamu campuri. Maka ada gitu ya. Ini contoh ya, Ibu ya. Jadi banyak yang kemudian menyebabkan kenapa syariat satu, hukum itu satu, yaitu perintah Allah satu, tapi menjadi banyak dalam prakteknya, dalam kita menjalankannya, mengamalkannya. Maka harus dibedakan antara agama, antara syariat, antara hukum dengan fikih. Kalau fikih itu sudah penerapan kita beragama. Maka itu akan banyak model dan di sini dituntut kita untuk apa? Bertoleran. Kita ambil contoh lagi, salah satu ini kalau tadi wudhu ya, berikutnya apa? Sholat misalnya. Mari kita lihat surah nomor 2 ayat yang ke-43. Ini salah satu syariat sholat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Ya, di sini diperintahkan laksanakanlah sholat. Tapi bagaimana cara sholat? Di dalam Al-Quran tidak ada rinciannya. Dalam hadis Nabi itu sekian banyak hadis yang terpencar-pencar, yang kemudian coba dikodifikasi para ulama, yang cara memahaminya berbeda. Maka tidak usah heran kalau kadang-kala ya kita takbiratul ihram posisi tangan kita berbeda. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang malah begini. Belum nanti turunnya. Ya, ada yang kemudian bersedekap, di sedekap ada yang di dada, ada yang di atas perut, ada yang di pusar, ada yang di bawah pusar. Masing-masing memiliki dalilnya dari hadis Rasulullah SAW. Maka disinilah kita dalam memahami hukum Islam, khususnya dalam kaitan fikih, harus mengedepankan kelapangan hati, menghargai perbedaan. Karena toh masing-masing memiliki dasar argumentasinya tentang hal tersebut. Demikian juga apalagi yang lebih lebih krusial lagi ya Bapak Ibu, yaitu apa haji. Haji itu kalau kita lihat perintah di Al-Quran itu bukan dengan redaksi kerjakan haji, enggak, tapi sempurnakan. Mari kita lihat surah nomor 2 ayat yang ke misalnya 19 dari 196 tapi kita lihat yang pendek saja 197. Al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Iya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dibanding hukum-hukum dari rukun Islam yang lain, haji paling lengkap atau minimal paling banyak disebut di Al-Quran dan juga hadis Nabi. Baik. Tidak kurang 20 ayat lebih berbicara tentang haji. Ini berbeda dengan sholat ya. Kalau sholat itu hanya global dan itu pun tidak banyak disebut. Apalagi puasa. Puasa itu cuma 4 ayat saja di Al-Quran yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Ya, tapi kalau haji cukup rinci. Tapi itu pun banyak perbedaannya. Bahkan perbedaannya sejak zaman Nabi dan oleh Nabi semuanya ditolerir.
ya. Maka kalau kita lihat di bab haji, kita ambil contoh di kitab Bukhari misalnya, itu ketika sahabat datang menghadap Rasulullah, ya Rasulullah tadi saya sudah tahallul, tapi saya belum menyembelih dam, gimana? If'al haraj, kerjakan tidak apa-apa. Ada yang menyembelih dam dulu baru tahallul, Nabi katakan if'al haraj, kerjakan tidak apa-apa. Sampai sekian banyak orang melaporkan cara haji yang berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kemudian mentolerir mengatakan kerjakan tidak apa-apa. Maka kalau kemudian seringkali sekarang ini ya, apalagi sekarang Bapak Ibu ya, di apa musim haji itu seringkali ada sekian perbedaan pendapat, harusnya dimaklumi. Dan jangan ada kelompok yang mengklaim haji yang sesuai sunnah tuh gini loh, janganlah. Kan itu sikap berlebihan. Termasuk sholat, ini loh sholat yang sesuai tuntunan sunnah, itu berlebihan apa ya. Karena kita meyakini ya bahwa setiap seorang muslim ketika mengerjakan pada umumnya sudah sesuai sunnah. Enggak mungkin itu menyelenceng. Hanya kemudian ada perbedaan-perbedaan. Jadi kalau ada orang atau kelompok yang seringkali agak berlebihan mengklaim diri bahwa ini yang paling sesuai sunnah, itu enggak sesuai, itu sikap yang berlebihan namanya. Kenapa? Karena semuanya berdasarkan pada sunnah. Tidak ada ibadah yang kita kerjakan khusus yang pokok dalam hukum Islam itu yang kemudian betul-betul melenceng ataupun betul bertentangan dengan sunnah. Itu tidak ada. Semuanya pasti bersumber dari sunnah. Hanya ada perbedaan dalam memahami sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Oke. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, ini bagian terakhir ya. Ketika kita memahami hukum Islam, memahami syariat, maka para ulama membuat salah satu garis besar, yaitu apa yang disebut sebagai maqasidus syariah. Maqasidus syariah artinya apa? Maksud-maksud diturunkannya hukum-hukum itu oleh Allah kepada manusia. Nah, salah seorang ulama besar yang sampai hari ini kemudian masih dipakai rujukan dalam hal menentukan maqasidus syariah adalah Imam Asy-Syafi'i yang merumuskan ada 5 macam makosid dari hukum Islam itu atau tujuan hukum Islam itu. Yang pertama apa? Hukum Islam itu diturunkan nomor satu untuk memelihara agama, hifdzuddin, untuk memelihara agama. Maka kemudian diperintahkan sholat, kemudian diperintahkan zakat, kemudian diperintahkan puasa. Itu bagian dari untuk menjaga agama ya sehingga kemudian dalam konteks inilah kenapa sholat itu diperintahkan salah satunya punya hikmah di antara hikmahnya apa berkaitan sosial. Kita ambil contoh misalnya di surah nomor 29 surah Al-Ankabut ayat yang ke-45 Allah Subhanahu wa taala berfirman utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat 29 ayat oh, 45 Pak. Surah 29 ayat 25 ya. 45. Bentar. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 153 itu. Surah 29 ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Hmm. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Iya, Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. iya. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat itu dapat menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian juga perintah zakat. Di antara fungsi utama zakat itu apa? Untuk di samping setelah lahiriah pemerataan, tapi juga tidak kalah pentingnya apa? Untuk membersihkan hati dari potensi kekikiran. Nah, maka Al-Quran menyebut misalnya apa? Tujuan Allah menurunkan hukum syariat berupa zakat itu agar manusia dapat dibersihkan hatinya dari potensi sifat kikir. Karena manusia pada dasarnya kikir, Bapak Ibu. Maka untuk jadi orang kikir nggak perlu belajar ya, udah otomatis tuh. Nah, maka diperintahkan zakat untuk apa? Tidak jadi kikir. Mari kita lihat surah nomor 9, surah At-Taubah ayat 103. Allah berfirman di ayat ini, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim." Ambillah zakat dari harta mereka
guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Iya. Ini syariat zakat ya. Syariat zakatnya memiliki tujuan untuk membersihkan dan menyucikan. Membersihkan hati dari sikap bakhil, kikir, menyucikan harta dari hak orang lain. Bukan menyucikan harta yang haram ya, bukan. Jadi ada yang salah juga itu. Misalnya apa? Bayarkan zakat, sucikan harta Anda dengan membayar zakat. Misalnya gitu. Seringkali kemudian ada mindset yang mengatakan, oh kalau gitu korupsi boleh. Nanti setelah korupsi keluarkan zakatnya dari hasil korupsi. Oh enggak begitu. Itu keliru gitu ya. Tapi maksud zakat menyucikan harta itu menyucikan dari milik orang lain. Itu bukan kemudian seseorang memperoleh harta yang haram terus kemudian dikeluarkan zakatnya, sisanya jadi suci, bukan begitu. Itu kekeliruan gitu ya. Demikian juga dengan hukum yang berkaitan dengan apa haji. Tadi kita sudah singgung sedikit ya, satunya di Al-Baqarah 197 tadi itu juga kemudian apa namanya memiliki dimensi bagaimana Allah turunkan ketentuan syariat hukum tersebut untuk apa? Menjaga agama. Oke. Kemudian yang kedua, makosid yang kedua, hukum Islam diturunkan itu mempunyai fungsi tujuan utama untuk menjaga jiwa, ya, menjaga jiwa. Jiwa manusia sesuatu yang sangat berharga. Maka ada ketentuan ayat yang mengatakan kalau ada orang yang membunuh satu jiwa, itu dosanya seakan membunuh seluruh manusia. Ini, mari kita lihat ayatnya. Surah nomor 5, surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat yang ke-32. Allah berfirman, min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Hmm. Barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Barang siapa yang membunuh satu jiwa, seakan dia membunuh seluruh manusia. Ini hal yang apa namanya sangat jelas ya Bapak Ibu ya. Dosanya besar sekali. Kenapa? Begitu berharganya manusia. Ya, maka negara-negara yang mohon maaf ini bukan termasuk urusan yang mungkin dianggap sensitif ya, kita sampaikan saja kritik negara yang secara terus apa mengajari kita tentang hak asasi ya, negara-negara barat yang mereka mendengung-dengungkan HAM, ini tidak bisa kita percaya. Kenapa? Karena itu kalau menyangkut jiwa ataupun nyawa dari kelompok mereka. Begitu kelompok orang lain nggak ada tuh HAM. Buktinya apa? Kita lihat saudara kita di Palestina dibantai setiap hari. Berapa jumlahnya sekarang? Hampir mencapai 30.000. Bayangkan. 30.000. Dan itu bukan pasukan ya. Kalau memang dalam perang pasukan oke lah. Ini kan orang yang nggak berdosa. Ibu-ibu, anak-anak yang dalam Islam itu diharamkan. Betul. Maka kita tidak tahu apa yang akan diterima sanksi hukuman azab apa yang Allah akan turunkan kepada kelompok ini ya. Yang begitu jahat ya terhadap kemanusiaan itu. Bayangkan, satu jiwa dosanya seakan membunuh seluruh manusia. Apalagi kalau yang dibunuh sampai ribuan orang. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini salah satu cara Al-Quran, bagaimana Al-Quranul Karim syariatnya turun berkaitan untuk menjaga jiwa. Yang ketiga, hukum Islam, syariat itu turun untuk apa? Menjaga akal. Dari ayatnya sudah kita baca salah satunya apa? Kenapa diharamkan khomer? Itu karena menghilangkan akal. Sehingga orang kehilangan kewarasannya, akal sehatnya kalau sedang mabuk, maka itu akan menjadi masalah besar, problem dalam masyarakat. Maka syariat turun, hukum harus ditegakkan, yaitu apa? Dilarang untuk atau diharamkan untuk mengkonsumsi minuman keras dan yang sejenisnya.
Yang intinya apa? Yang intinya meskipun bukan khamr, misalnya narkoba, itu kan bukan bukan khamr dalam makna seperti minuman ya, tapi karena efeknya bahkan lebih keras daripada khamr, jelas keharamannya tidak perlu diperdebatkan. Meskipun kita susah juga nyari ayat tentang narkoba ya di Al-Quran, apa narkoba? Pada kata letter luck-nya tidak ditemukan. Tapi kalau khomer saja yang relatif mungkin efeknya tidak sedahsyat narkoba diharamkan, apalagi seperti narkoba dan seterusnya gitu ya. Nah, menjaga akal ini juga kemudian kita lihat bagaimana Al-Quran menghargai ilmu pengetahuan, ya, menghargai ilmu. Bahkan Allah menjanjikan bagi orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Mari kita lihat surah nomor 58 ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila amshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. 58 ayat 11 ya Ustaz. Ya betul. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti atas apa yang kamu kerjakan. Iya, ini di poin pertengahan ayat di mana Allah mengatakan Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, ya, kata-kata yang berilmu. Apalagi kalau kita lihat Bapak Ibu ya di Al-Quran, nanti mungkin secara spesifik kita punya tema khusus ya berkaitan dengan ilmu ini, sains dan teknologi ini, tidak kurang dari berapa itu, hampir 850 ayat ya yang berbicara tentang ilmu pengetahuan ini. Ini menunjukkan betapa Al-Quran sangat meletakkan akal itu pada tempat yang tinggi sekali sampai derivasi ataupun ungkapan-ungkapan yang menunjukkan pentingnya kita untuk memiliki pengetahuan, mengasah akal kita itu begitu banyak. Bahkan ayat pertama yang turunkan berkaitan dengan ilmu itu kan Iqra, Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Demikian juga surah yang kedua turun, Al-Qalam, namanya juga Al-Qalam. Qalam berarti alat pena, alat untuk mendapatkan ilmu. Ini juga sesuatu yang menunjukkan betapa Al-Quran sangat tinggi untuk mengapresiasi ilmu pengetahuan. Insya Allah secara spesifik nanti kita akan elaborasi lebih dalam tentang seputar sains dan ilmu ini. Kemudian yang keempat, Al-Quran juga menegaskan bahwa intinya tujuan diturunkannya hukum Islam, hukum di Al-Quran, itu apa? Disebut dengan istilah hifdzun nasl, menjaga keturunan, menjaga nasab. Itulah ada syariat yang namanya pernikahan, ada hukum-hukum keluarga. Ya, itu dalam rangka kaitannya seperti itu. Maka kenapa zina itu dianggap perbuatan dosa yang sangat buruk, kecil. Mari kita lihat surah nomor 17 ayat 32. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Iya, jangan mendekati zina karena zina itu suatu perbuatan yang kecil, ya, jalan yang buruk. Kenapa sedemikian besar sanksi zina? Bahkan nanti di ayat yang lain itu kenapa ada yang disebut dengan dirajam gitu ya dalam penjelasan hukum-hukum sanksi dari perbuatan zina itu ada dipukul bagi yang yang zina belum menikah, ghair muhsan namanya dalam fikihnya itu karena efek yang ditimbulkan luar biasa. Maka di antara aturan hukum dalam Islam yaitu pernikahan, hukum pernikahan inilah menjadi salah satu tonggak penting dalam eksistensinya agama ini. Maka syarat ini cukup ketat ya, hukum pernikahan itu menjadi sangat penting, terlebih di era di mana orang sudah tidak menganggap lembaga pernikahan sebagai sesuatu yang penting. Dalam pandangan agama kita itu harga mati. Itu bukan hanya hubungan sosial, tapi juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang terakhir, hukum dalam Islam, syariatnya memiliki tujuan yaitu apa? Untuk menjaga harta, hifdzul mal. Maka ada ketentuan yang berkaitan dengan masalah
warisan, yang berkaitan dengan masalah wasiat, yang berkaitan dengan masalah nafkah dalam keluarga, terus kemudian prosentase dalam hal menunaikan zakat dan seterusnya, itu berkaitan dengan tujuannya agar harta itu tidak hanya berputar di antara orang tertentu, tapi juga membawa maslahat sebanyak mungkin orang. Sehingga ada kewajiban zakat, ada infak, kemudian juga ada ketentuan hukum waris, dan seterusnya. Sekali lagi, ini untuk menunjukkan bahwa keperpihakan Islam itu proporsional antara kepemilikan individu dengan kemaslahatan dalam masyarakat. Baik ya Pak Ibu, mungkin demikian seputar secara ringkas ya, karena tidak mungkin kita akan melihat semua ayat yang berkaitan dengan hukum ini, tapi paling tidak perspektif ini mudah-mudahan bisa menjadi pembuka kunci kita untuk bisa kita dalami, untuk bisa kita diskusikan khususnya. Terima kasih, kembali kembalikan ke Pak Edwin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Uh, Namun sambil uh, silakan yang lain jikalau ada pertanyaan juga bisa raise hand ataupun juga kirim kolom chat ataupun juga japri ya. Ini ada beberapa yang japri mengenai ini Ustadz, hukum puasa di bulan Ramadan Ustadz ya. Tadi kan ada sempat dibahas juga. Memang nanyanya lebih, cukup lebar tapi mungkin ingin ada bahasan khusus ya. Tapi mungkin mohon sekilas keterkaitan hukum puasa di Ramadan itu seperti apa Ustadz? Terima Baik. kasih. Mari kita lihat ayatnya Pak. Surah nomor 2 ayat 183 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kapan diwajibkannya itu Pak? Lanjut 184-nya. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin, tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Iya. Ini ayat kedua tentang puasa ya. Nanti ayat ketiganya langsung dibuka dengan kata-kata bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Nah, itulah jawabannya kenapa puasa diwajibkan di bulan Ramadan. Itu jelaskannya ayat 185-nya. Nah, ayat 187-nya itu lebih rinci lagi. Yaitu apa? Kapan memulai puasa itu. Ya, memulai puasa dalam makna sehariannya itu. Ayat itu mengatakan sejak fajar sampai terbenamnya matahari. Garis besarnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di ayat ini juga tadi kita lihat di antara aturan hukum tentang puasa itu apa? Bolehnya orang tidak berpuasa dalam dua keadaan. Yang pertama karena sakit. Yang kedua karena safar, bepergian jauh yang berat mengerjakan untuk puasa. Maka dua hal ini kalau ada kemungkinan sembuh, maka dia membayar puasa di hari yang lain. Kalau orang yang safar tadi kembali, maka dia bayar puasa di hari yang lain di luar Ramadan. Itu yang disebut dengan puasa qadha, ya, puasa bayar utang. Nah, tapi ini poin yang kedua, kondisi orang yang tidak bisa mengerjakan sama sekali ibadah puasa karena berat, bisa karena sepuh, bisa karena uzur permanen seperti sakit yang menua, mohon maaf ya, nggak mungkin sembuh, maka di situ bagi yang mampu bayar fidyah. Nah, dari ketentuan inilah nanti turun aturan main misalnya bagaimana dengan wanita menyusui, wanita yang hamil gitu ya. Maka kamu bagi wanita yang hamil dan menyusui boleh tidak puasa dengan ketentuan dua tadi. Yang merujuk kepada itu sama dengan orang sakit, maka nanti cukup dibayar puasa di hari yang lain. Yang merujuk bahwa itu sama dengan dikiaskan, dianalogkan dengan orang yang berat, maka cukup membayar fidyah. Nah, itu problem hal-hal yang muncul. Nah, kemudian misalnya gini, ada orang yang kemudian bulan Ramadan, beliau itu sakit.
Setelah sakit, setelah lama, nggak lama setelah itu beliau meninggal. Berarti meninggalkan puasa, punya utang puasa. Sekarang pertanyaan, bagaimana cara bayarnya? Ada dua pendapat. Cara pertama, maka ahli warisnya dibagi. Misalnya dia tidak puasa Ramadan 15 hari, ahli warisnya membayarkan puasanya. Jadi kerjakan puasa, misalnya dibagi anak pertama mengerjakan 3 hari, anak kedua 3 hari, anak ketiga 4 hari, sampai semua lengkap utang puasa. Ada yang tapi yang masyhur pendapat yang populer cukup membayar fidyah, tidak dibayar dengan puasa oleh ahli warisnya. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah puasa. Yang satu hal yang pasti ini dalam hadis Nabi cukup banyak ya Bapak Ibu ya tentang ketentuannya ini. Yang jelas dengan bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa, maka kita hari ini malam ini juga mari hadirkan niat kita untuk menyambut kehadirannya dengan niat yang juga luar biasa. Makasih Pak Edwin. Ya. Ada sedikit pertanyaan keterkaitan penggantian puasa, Ustadz ya. Ya. Sering sekarang ini kan kalau yang wanita terutama penggantian ini agak dibawa mepet ke akhir gitu ya. Hmm. Nah, bahkan kadang-kadang ada yang lupa gitu berapa jumlahnya sebetulnya. Tapi Hmm. diusahakan tetap diperjuangkan semampu mungkin mengganti gitu. Hmm. Nah, itu ada apa ya, keuzuran ingatan di situ tapi tetap dijalankan penggantiannya itu bagaimana Ustadz hitung-hitungannya ya? Iya, kita nanti merujuknya ke penegasan firman Allah misalnya, Rabbukum a'lamu bikum. Tuhanmu tahu apa yang dalam hatimu, gitu ya. Jadi kalau orang yang merasa masih punya utang puasa, kok kemudian menunda-nunda, padahal sudah banyak kesempatannya untuk bisa melaksanakan, nah tentu nilainya berbeda dengan orang yang menyegerakan membayar kewajibannya. Gitu, Pak. Itu hanya pada aspek nilai. Dalam segi fikihnya tidak ada masalah apa-apa. Artinya boleh ditunda kapanpun tidak ada masalah sepanjang memang masih ada niat untuk nanti membayar. Jadi kembalinya ke niat sini, Pak. Tapi ini masalah keutamaan. Ya, utamanya tentu lebih baik kalau kita punya kewajiban, termasuk kewajiban bayar utang puasa, segera kita bayar. Tidak usah ditunda. Sama dengan sholat, Pak. Kalau bisa kan sholat itu kita kerjakan di awal waktu, toh. Tapi kalau kemudian misalnya karena satu dan lain hal nggak bisa di awal waktu, kita kerjakan di pertengahan waktu, nggak ada apa bedanya itu. Keutamanya sama dengan yang awal waktu karena ada uzur. Tapi bagi yang tidak ada uzur, sama sekali nggak ada uzur, nggak karena ada kecapean, nggak karena apa, hanya karena malas saja itu nanti aja lah. Ini masih tanggung nih drakornya nih, misalnya kira-kira gitu ya. Nah, disitulah kena berarti kurang mendapat keutamaan awal waktu. Tapi masih masih boleh, masih karena apa? Karena prinsipnya masih mengerjakan sholat itu. Begitu. Wah, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan lain dari sahabatnya Ustadz ya. Jadi ya, beliau menyampaikan melihat fenomena ya pemilu kemarin bahwa ya ada amplop serangan fajar lah istilahnya kan gitu ya, saat pemilihan baik di pelosok di mana gitu ya. Jadi uh, ingin menyampaikan kalau dari situasi seperti itu memang bahkan misalkan di pelosok desa pun sulit untuk menahan situasi-situasi seperti itu ya gitu Ustaz. Ya, Jadi padahal di pelosok ini kan juga berpengaruh kepada kondisi politik secara nasional. ya, Nah, ya. jadi mungkin Ustaz ada ya insight pandangan Ya, apa baik. dari perspektif rekan ya. Baik, Baik, terima terima kasih. kasih Pak Edwin, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, dalam perspektif hal seperti itu ya, Ya, kata-kata politik praktis, mungkin mohon maaf pengetahuan kami tidak beda jauh dengan Bapak Ibu sekalian, ya sebatas itu gitu. Tapi dari sisi agama tentu saja kita membuat ilustrasi begini. Dulu di zaman Nabi Isa alaihissalam, itu ada kelompok Bani Israel itu suatu saat itu menghukum dan menjelek-jelekan seorang yang melakukan perbuatan dosa besar, yaitu mohon maaf wanita pekerja, wanita tunasusila lah gitu. Mereka minta ini wanita supaya dihukum, supaya dirajam, supaya dilempar batu. Kan hukum rajam itu memang sejak dulu gitu kan.
Maka lihat hal itu Nabi Isa kemudian berkata, oke kita setuju, hukum harus ditegakkan. Ayo kita rajam wanita ini karena dia telah menjadi penzina. Gitu. Tapi saya minta tolong tunjuk tangan dan kemudian melemparkan batu pertama kali orang yang belum pernah zina dengan dia. Itu perintah Nabi Isa, Pak. Tolong, silakan. Silakan Anda melempar pertama kali yang belum pernah zina dengan dia. Ternyata saat itu tidak ada, Pak. Semuanya sudah. Artinya apa? Artinya ilustrasinya gini ya. Kalau kemudian, mohon maaf, orang yang kita pilih apakah di legislatif atau di eksekutif, itu akhirnya, mohon maaf, melanggar norma dalam hal ini korupsi misalnya. Ya, rakyat tidak bisa nuntut, Pak. Karena cerminan apa yang dilakukan rakyat juga. Gitu ya, sehingga kemudian pesan utamanya seharusnya bagi kita ini adu kuat ya Pak ya, antara mentalitas rakyat yang masih melihat pilihan itu sebagai wani piro, ya gitu ya, berani berapa kamu menghargai suara saya, itu ya di, berarti level kita masih di situ Pak. Maka yaitu ya dari sisi agama kita prihatin dan berdoa saja, mudah-mudahan angka orang-orang seperti itu tidak tidak menjadi mayoritas gitu. Tapi paling tidak ada sekelompok orang-orang baik, rakyat yang masih waras gitu ya, kita percaya Pak. Golongan yang warisi waras masih adalah meskipun sekali lagi mungkin minoritas gitu. Tapi tetap harus kita perjuangkan, harus ada supaya dapat kemudian menjadi semacam counter ya terhadap hal-hal yang memang terkadang tidak mudah, Pak. Tapi itu sebuah pilihan yang harus kita perjuangkan bersama. Begitu, Pak. Baik, baik Ustaz, terima kasih. Ini ada yang titip pertanyaan lagi di Japri ini Ustaz ya. Jadi apa hukumnya badal umroh untuk orang tua yang sudah meninggal? Baik. Badal umroh itu dianalogkan dengan badal haji ya, Pak. Jadi boleh. Ya, badal haji sepakat ulama tentang bolehnya orang membadalkan haji orang yang telah wafat, maka demikian juga badal umrah sebagai satu bentuk ibadah yang memang butuh fisik ya. Sehingga kemudian bagi seseorang yang tidak bisa menjalankan ibadah sunnah umrah, kemudian dibadalkan oleh seseorang yang lain, bisa keluarganya, utamanya keluarganya ya. Tapi kalau keluarga yang tidak mampu, akhirnya ada orang yang kita percayai yaitu amanah ya kita percaya maka itu juga boleh insya Allah keutamaannya nilai ibadahnya juga akan sampai kepada Allah dan akan memberi manfaat untuk orang yang didoakan dalam badal umrah itu dan itu kelaziman ya Bapak Ibu ya dalam hadis Nabi SAW ketentuan badal ini sepenuhnya ada dalam hadis Nabi ya dalam ayat Al-Quran tidak disinggung sama sekali. Nah ini sebagai salah satu bentuk birrul walidain kalau itu dilakukan oleh anggota keluarga khususnya oleh keturunannya. Maka bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua di antaranya kalau kita sudah sering melaksanakan ibadah umrah, kita akhirnya melaksanakan badal umrah untuk orang tua kita, termasuk yang sudah wafat atau yang masih hidup tapi nggak mampu berangkat karena sakit misalnya atau karena uzur misalnya, maka juga boleh. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Insya Allah, Ustaz. Ah, kalau yang dari Japri ini ada satu pertanyaan terakhir ya Ustaz ya. Keterkaitan dosa besar tadi syirik ya Ustaz ya. Ah, kan ada yang disebut juga syirik kecil atau ria itu Ustaz Ya, ya. betul. Yang mana sering justru secara individu nih mungkin tidak sadar karena merasa kita yang paling benar, merasa kita yang paling bagus, atau dan sebagainya yang akhirnya mengagungkan aku gitu ya. Itu kan yang terkategori ria ataupun juga dosa yang artinya untuk kita harus bertobat uh, terhadap itu gitu Ustaz. Ya, Uh, Bagaimana tuh baik, ininya terima kasih Pak. jawabnya? Ada sedikit berbeda ya Pak ya. Kalau asyirkul akbar, syirik besar kan jelas beriktikad punya keyakinan bahwa ada selain Allah yang memiliki sifat-sifat seperti Allah sehingga orang itu berkeyakinan terhadap sesuatu itu. Termasuk kalau kemudian menyembahnya. Itu yang disebut syirik besar. Nah, syirik kecil betul itu adalah ria. Ria itu artinya beribadah tapi niatnya bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah. Itu ria. Nah,
Sedangkan kalau kemudian ada seseorang yang karena mungkin kondisi rohaninya labil gitu ya, suatu saat rajin ibadah, terus diam-diam merasa paling hebat, merasa paling benar, merasa paling suci, begitu ya. Itu dalam bahasa agama namanya ujub, Pak. Ujub itu merasa paling suci. Dan kelanjutan dari sikap ujub itu buruknya nanti naik menjadi takabur. Takabur artinya orang yang merasa dirinya hebat, terus menyalahkan, menjelekkan orang lain. Itu namanya takabur. Kalau baru tahapannya merasa diri suci, belum tercetus, terucap, dan bersikap yang menjelekkan orang, itu baru ujub namanya. Tapi itu pun sudah dosa. Mari kita lihat ayatnya ya Pak ya. Surah nomor 53 ayat 32. Surah 53 An-Najm ayat 32 Allah berfirman, "Alladzina ijtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum id ansha'akumil ard wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya, Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Nah, kalimat terakhir itu Pak, jangan menganggap dirimu suci. Nah, itu poin di garis bawah ya Pak ya. Kenapa? Karena hakikatnya siapa yang bertakwa yang tahu hanya Allah. Siapa yang amalnya diterima yang tahu hanya Allah. Bahkan kalau para ulama sufi Pak menyikapi hal seperti itu agak ekstrim. Ekstrimnya tapi positif gitu. Ada sampai mengatakan begini, ada orang yang rajin ibadah tapi kemudian sombong itu lebih buruk dari orang yang bermaksiat tapi tobat. Atau saya ulangi, kebalikannya begini. Orang yang berbuat dosa, tapi dengan dosanya itu kemudian menjadikan dia rendah hati, tobat, mohon ampun kepada Allah, ngaku salah, ngaku rendah diri di hadapan Allah gitu ya. Itu lebih baik ketimbang orang yang ibadah rajin tapi melahirkan kesombongan. Sampai sebegitunya. Itu tentu saja mungkin bisa kita diskusikan tentang hakikatnya, tapi sebetulnya spiritnya benar. Karena sombong ini dosa yang paling besar termasuk ya kita tahu yang namanya iblis itu kan kesalahannya cuma satu, Pak. Yaitu apa? Sombong. Dosanya cuma satu. Iblis itu beriman, Pak. Tapi kan sombong. Maka sampai seorang ulama paling masyhur ya di kalangan internal umat Islam yang bernama Imam Al-Ghazali itu secara khusus menulis buku yang judulnya Asnaful Makhrurin, kelompok orang-orang yang tertipu. Di antara yang tertipu itu siapa? Kata beliau, di antara yang pertama, ahli ibadah. Ahli ibadah yang melahirkan kesombongan berarti tertipu dengan ibadahnya itu. Wong rajin ibadah kok sombong. Bentuk sombongnya tadi malah merasa suci, merasa benar sendiri. Nah, maka kemudian di sini berarti yang bersangkutan tidak memahami dengan baik hakikat ibadah. Yang sebetulnya maknanya penghambaan kita kepada Allah bukan kepada ego kita, bukan kepada nafsu kita, tapi hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak Edwin, terima kasih. Masya Allah ya. Terima kasih Ustadz. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Ya, bisa, Bang Oh, Erwin. silakan monggo, Madam. Ya, Eh, Pak Ali, begini. Saya ingin tanyakan tadi yang disebut Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat tadi. Itu derajat di dunia itu apa dan kalau nanti di akhirat apa? Itu pertanyaan pertama saya. Yang kedua, dalam hal tadi disampaikan bahwa penetapan hukum itu bisa berbeda secara intern kita. Kita melihat bahwa contoh kita menilai bahwa dua-duanya betul. Misalnya penetapan 1 Syawal, misalnya. Katakanlah ada yang menetapkan 1 Syawal hari ini, kemudian ada yang menetapkan 1 Syawal besok begitu. Jadi seolah-olah kan di sini kan orang bertanya, wah jangan-jangan kalau yang hari ini atau besok itu bagaimana yang mutasyiriknya gitu.
Berarti kan, tapi kita tahu bahwa dua-duanya benar itu kan. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga mengenai ini, Pak Ali. Beda contoh yang sering kita jumpai di Al-Quranul Karim, contoh karunia, fadlu minallah dan rahmat wa rahmatu minallah itu dalam contoh yang jelas seperti apa, Pak Ali? Mas Turun, Pak. Baik, Pak. Mari kita mulai yang pertama dulu ya Pak. Ini pertanyaannya satu sebetulnya, tapi tiga anaknya. Yang pertama tentang derajat orang yang Allah berikan ilmu di dunia itu apa? Nah, macam-macam Pak. Di antaranya apa ya? Kemasyhuran. Yang kedua apa? Menjadi orang yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Menghasilkan semacam reward dari kecerdasannya, kepandaiannya, maka kemudian mendapatkan posisi yang terhormat di dalam kehidupan sosial. Itu dunia ya Pak ya. Nah, maka ini untuk dunia ini bisa diperoleh oleh orang yang berilmu dari kalangan muslim maupun non-muslim. Maka tadi di ayatnya itu yarfa'illahul ladzina amanu. Ada kata amanunya Pak. Gitu ya. Nggak hanya ilmu saja yang dituntut kalau dalam Al-Qur'an. Ya, maka targetnya bukan hanya pintar dalam urusan dunia atau pintar untuk meraih derajat di dunia, bukan. Tapi dilandasi amanu maka apa? Akhirat. Nah, derajat akhirat tentu saja adalah waridwanum minallahi akbar. Derajat paling tinggi itu apa? Keridhaan Allah. Bukan yang surga apa? Tapi keridhaan Allah. Itu yang paling tinggi. Derajat paling tinggi itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka nanti diridhai oleh Allah hidupnya. Itu kalau diridhai itu masih mendapat surga. Dan pertanyaan, apakah kemudian orang yang masuk surga berarti belum tentu dapat ridho? Tentu saja dapat ridho, tapi tidak seridho orang yang kemudian diberikan kelebihan dalam hal ilmu ini, gitu ya. Sehingga kemudian orang yang kelak nanti dekat dengan Allah di surga, ya kemudian dekat para nabi, di antaranya itu adalah orang-orang yang diberi anugerah ilmu, yang dengan ilmunya itu dia bermanfaat untuk sesama. Maka apa yang kita lakukan di kehidupan kita Bapak Ibu termasuk seperti ini ya. Ini kan majelis ilmu ya, dari tadi itu sampai jam ini itu ibadah yang tidak kalah dengan sholat Pak. Ibadah yang tidak kalah dengan puasa. Keutamaannya ini yang akan diberikan balasan Allah nanti itu. Maka kenapa majelis ilmu sangat penting ya? Tapi seringkali ini dianggapnya kurang penting karena sebagian kita menganggap yang penting itu ritual itu. Itu padahal eh, duduknya kita ini dalam rangka mengkaji ilmunya Allah ini itu dari awal sampai nanti akhir tuh. Oh, itu argo pahala ibadah dadanya itu terus mengalir. Dan nggak harus khusyuk Pak kalau untuk ilmu kan. Ini beda dengan sholat kan. Kalau sekarang ini kita apalagi lewat Zoom ini kan kita kan bisa ini ikuti kajian ini sambil mohon maaf sambil ngopi ya, sambil kemudian ngeteh gitu, sambil makan cemilan nggak apa-apa. Nggak membatalkan majelis ilmu kita, nggak masalah gitu. Tapi kan itu nggak bisa kalau sholat. Itu pun belum tentu diterima gitu yang maka ini salah satu kelebihan dari majelis ilmu. Dan di akhirat yang disebut derajat tinggi itu adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian menyikapi perbedaan penetapan kalender Hijriyah gitu ya, baik satu Syawal maupun yang kalau tahun ini yang jelas beda ini kemungkinannya satu Ramadannya, Pak. Nah, ini sudah kelihatan beda ya. Satu Ramadan, saudara kita di Muhammadiyah nanti akan mengawali puasanya adalah hari Senin, tanggal 11 Maret. Ya, itu sudah diumumkan keluar dari maklumat dari PP Muhammadiyah, ya Pak Haidar dan Mas Mukti ya, Prof Mukti sebagai sekjen, tanda tangannya. Sedangkan pemerintah dan ormas yang lain di antaranya NU itu kemungkinan besarnya baru hari Selasa. Ya, jadi ini maka bagi yang meyakini bahwa apa namanya satu Ramadannya itu Senin, ya wajib puasa dia, wajib, tidak boleh ditinggalkan kalau yakin. Tapi yang meyakini puasanya itu tanggal 1 Ramadannya hari Selasa, ya udah berarti hari Senin itu baru tanggal 30 Syakban, belum satu Ramadan. Dan ini memang khas Indonesia ya Pak ya, maka kita saling menghormati saja. Nanti berkaitan hari tasyiknya bagaimana? Ya hari tasyiknya ya kalau ini kemudian berkaitan dengan masalah Zulhijjah, ya udah kita tinggal ikuti saja Pak. Ikuti hari tasyrik seperti 1 Zulhijjahnya kita ikut yang mana. Itu ya, kira-kira gitu. Jadi kita pikir enteng saja ya Pak ya, kita bikin ringan saja, insya Allah itu pasti gampang ada solusinya. Gitu.
Kemudian yang ketiga, apa bedanya fadl dengan rahmat? Contoh paling nyata gitu ya. Tentu tidak mudah Pak untuk menarik garis batas yang tepat kira-kira gitu ya. Tapi kalau kita lihat di Al-Quran misalnya, mari kita lihat contohnya. Di surah nomor 10 ini, Pak Edwin, ayat 58. Ini dua kata yang disebut dalam satu ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Hmm. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Iya, dengan rahmat dengan karunia dan rahmat dari Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kemudian. Nah, pertanyaannya bedanya apa dia? Contohnya apa itu? Nah, para ulama merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an, maka kemudian yang dimaksud dengan fadl ya, fadl di sini maknanya adalah Al-Qur'an. Karunia di sini adalah Al-Qur'an. Rujukannya apa? Ayat atasnya, Pak. Ya, ayat atasnya itu menyebut ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah. Gitu ya. Al-Qur'an. Itulah karunia yang besar dari Allah. Yang lain ya, yang lain juga karunia juga, misalnya harta bisa jadi fadl juga, Mbak, karunia juga, tapi yang paling tinggi adalah fadl itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang lain-lainnya itu tentu juga bagian fadl. Maka termasuk rezeki ya fadl dari Allah. Nah, sekarang apa rahmat itu? Nah, kalau dalam konteks ayat ini rahmat itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rujukannya apa? Maka wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ya, maka kemudian Rasulullah itu sebagai rahmat, diutus Rasulullah sebagai rahmat. Nah, meskipun sekali lagi ini sebetulnya ibarat dua sisi mata uang, Pak. Satu sisi fadl, satu sisi rahmat. Kan kita nggak bisa memisahkan antara Rasulullah dengan Al-Quran juga. Gitu ya, nggak bisa dipisahkan, keduanya adalah satu kesatuan. Rasulullah disebut rahmat karena membawa Al-Quran. Ya, Al-Quran menjadi rahmat karena didakwakan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam turunannya ada bentuk fadl atau karunia dan rahmat yang lebih bawah sifatnya, itu bisa berubah materi. Ya, bisa mudah. Maka ayat misalnya mengatakan fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ya, misalnya gitu ya. Apabila setelah selesai melaksanakan sholat, maka carilah karunia Allah. Karunia di situ banyak, Pak. Ada ilmu, ada materi. Kalau masih Pak karyawan kerja, ya ada gaji dan seterusnya. Atau kemudian ucapan Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ketika beliau diberikan banyak karunia, kekayaan, kekuasaan, pengetahuan, dia katakan ini semua karunia Tuhan. Nah, kira-kira begitu ya Pak. Sehingga kemudian fadl ini contohnya dalam Al-Quran bisa mencakup sesuatu yang bersifat materi, bisa juga non-materi. Sedangkan rahmat ini juga mencakup termasuk yang kemudian ruhani dan jasmani. Gitu. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Masih ada yang mau bertanya? Silakan kalau masih ada. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, uh, ini ya info sedikit Ustadz ya. Jadi ada ibunda sahabat teman SMP 11 nih, Ibu Hajah Khairuddin meninggal dunia. Jadi ibunda dari Lina Raudatul Jannah ya. Teman SMP 11, teman-teman yang sesama SMP 11 mungkin yang hadir, sebagai informasi. Jadi tadi sekitar Isya meninggal di Rumah Sakit Mitra Keluarga Pamulang. Rumah duka di Kompleks UIN, Jalan Ibnu Haldun 2, Ciputat. Baik, baik. Ya, Mari kita hadirkan doa kita semua, Bapak Ibu. Pertama tadi mendoakan untuk almarhumah Ibu Hajah Khairuddin. Yang kedua juga tentu doa untuk kita semuanya. Mungkin ada keluarga yang sedang sakit, semoga diberikan kesehatan. Dan kita juga semoga senantiasa dianugerahi oleh Allah fadl karunia berupa kesehatan, juga rahmat berupa rezeki dan seterusnya. Mungkin ada yang sedang punya kesulitan, semoga Allah beri kemudahan. Yang sedang mengerjakan banyak pekerjaan, banyak tugas, ya Pak Edwin ya, semoga diberikan kemudahan menjalankan tugasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat-hajat yang baik, semoga Allah kabulkan. Dan semoga Allah juga memberikan karunia kekuatan untuk melaksanakan ibadah, khususnya memasuki bulan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman
Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan maaf, monggo Pak Ya, Edwin bisa ya, di. ya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustadz. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz sekali lagi dan terima kasih semua hadirin yang sudah bisa mengikuti sampai akhir. Ya, Barakallahu fikum. sama-sama.